Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya Kelly Fitria Anuril, dosen dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam pengajaran sehari-hari, saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya komponen PDD UKT-PT. Di dalamnya, saya menyajikan praktek pembelajaran yang merefleksikan peran saya sebagai dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pembelajaran keperawatan maternitas dirancang secara terstruktur dengan mengintegrasikan metode interaktif yang berorientasi pada mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Melalui video ini, saya berkomitmen menunjukkan integrasi antara kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam proses pendidikan. Mata kuliah keperawatan maternitas membahas mengenai konsep keperawatan maternitas yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, kesehatan reproduksi, dan bayi baru lahir fisiologis yang ditekankan kepada pendekatan pencegahan dan pengelolaan komplikasi kehamilan terkait dengan diabetes mellitus gestasional, promosi kesehatan ibu dan anak, pengelolaan kondisi beresiko pada perempuan usia subur dan masa antara dua kehamilan, serta gangguan sistem reproduksi, juga keluarga berencana dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Mahasiswa juga belajar mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan keperawatan berbasis kampus merdeka. Dalam mata kuliah ini, adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yang pertama CPL 2, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan bencana dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pada individu, keluarga, dan kelompok sesuai dengan kode etik keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab. CPL 3, lulusan mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan berdasarkan kepada teori komunikasi dalam asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah diabetes mellitus, serta berperan aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat secara tepat sesuai standar profesi dan dilakukan secara bertanggung jawab. CPL 4, lulusan mampu menerapkan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah kesehatan diabetes mellitus dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan yang berdasar kepada perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif dengan kode etik profesi. CPL 8, lulusan mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan asuhan keperawatan secara tepat sesuai dengan standar profesi serta dilakukan secara bertanggung jawab. Adapun CPMK yang akan dicapai, CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, juga bayinya sampai dengan usia 28 hari, keluarga, dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian pembelajaran mata kuliah 2 atau CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masalah childbearing, wanita hamil, melahirkan dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai dengan usia 28 hari, juga pada keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 3,
mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita di usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai dengan usia 28 hari, juga dengan keluarga, dengan wanita pada masa childbearing, dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari. Keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 5, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, juga pada keluarga dengan wanita dengan masa childbearing, dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun sub CPNK yang akan dicapai, yang pertama yaitu sub CPNK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas berbasis bukti pada siklus kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan reproduksi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor resiko dan pengelolaan masalah maternitas terkait dengan penyakit tidak menular, khususnya diabetes gestasional. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas yang komprehensif berbasis OBE dan prinsip interprofessional education atau IPE. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan intervensi keperawatan maternitas secara holistik, termasuk promosi kesehatan dan pencegahan stunting. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dalam dokumentasi dan manajemen asuhan keperawatan maternitas berbasis kampus merdeka. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan reproduksi pada perempuan di usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir fisiologis, serta mengelola kondisi beresiko dan gangguan sistem reproduksi. Metode penilaian dengan tugas, kuis, observasi, termasuk ujian praktek, UTS, dan UAS. Sistem pembelajaran dilakukan melalui diskusi, penugasan, tutorial studi kasus, simulasi demonstrasi kolaboratif. Semoga video ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dedikasi saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin di hari Senin kita bersama-sama membahas HRPS, pada kesempatan kali ini kita terlebih dahulu belajar atau mengenal apa itu keperawatan maternitas, terus kemudian tren dan isu yang ada di dalam keperawatan maternitas serta family center maternity care. Komting Zaki, silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk teman-teman, sebelum belajar pada pagi hari ini, belajar agama Islam mohon disesuaikan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Zaki. Sebelum saya masuk, siapa? Semuanya sudah kenal, sudah dengar, sudah pernah mendengar istilah keperawatan maternitas? Belum? Ya, waktu ngisi RPS kayak gitu. RPS ya, bukan RPS, apa namanya? KHS. Waktu ngisi KHS ada membaca di sana tentang keperawatan maternitas.
Ada. Nah, sekarang siapa yang bisa bantu saya? Kira-kira apa itu keperawatan maternitas? Boleh silakan sapa? Izinkan Iya. saya Safa Galiaga. Iya, silakan sapa. Keperawatan maternitas itu adalah keperawatan yang notabene itu tentang ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pasca kehamilan. Oke, terima kasih Safa. Bagus sekali. Zaki mau menambahkan? Silakan. Iya, silakan Zaki. Perawatan maternitas itu kan itu adalah cabang ilmu perawatan yang berfokus pada perawatan wanita Iya. suatu keluarganya Ya, oke. yang selama masa potensi kehamilan persalinan kayak gitu ya. Oke, baik. Silakan Zaki, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk Zaki. Maternitas merupakan cabang atau bagian dari ilmu keperawatan ya yang membahas mengenai wanita. Tadi benar pada saat sebenarnya mulai dari usia sebelum kehamilan ya, yang jadi klien kita tuh ibu hamil, ibu bersalin, terus kemudian ibu nifas, satu lagi setelah ibu nifas apa lagi? Ibu nifas itu ibu setelah melahirkan. Terus apa lagi ya? Perawatan pada bayi baru lahir. Nah ya, yang jadi klien di keperawatan maternitas yaitu bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari. Itu juga masuk ke dalam keperawatan maternitas. Wanita childbearing itu artinya wanita yang berada di antara dua kehamilan. Ya, mulai dari kalau di antara dua kehamilan kan berarti ada fase dia menyusui, tidak menyusui lagi, hamil, melahirkan. Kemudian yang menjadi fokus bahasan kita atau di keperawatan maternitas tidak hanya pada wanitanya saja, tetapi juga pada keluarga. Oke, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah bahas sama-sama tentang pengertian dari keperawatan maternitas. Kita juga akan belajar tentang perspektif tentang keperawatan maternitas, falsafah, tujuan dari keperawatan maternitas, terus kemudian peran perawat maternitas itu sendiri seperti apa, tren dan isu yang terjadi di dalam keperawatan maternitas, konsep gender, konsep kekerasan perempuan, dan model asuhan keperawatan maternitas. Kita masuk yang pertama tadi ke pengertian udah tadi ya. Ya, ini. Keperawatan ini mencakup peran perawat dalam mendukung kesehatan bayi baru lahir, ibu dan keluarga. Ya, kita tahu bahwa wanita itu merupakan seseorang yang kalau beresiko ya, seseorang yang beresiko, walaupun tidak dalam keadaan sakit kayak gitu ya, tapi kan hamil, menyusui, melahirkan itu tidak kita sebut dalam keadaan sakit ya, semuanya dalam keadaan sehat. Tapi pada saat tersebut, kondisi tersebut merupakan kondisi beresiko dan seorang wanita butuh intervensi keperawatan yang lebih lanjut dibandingkan kepada laki-laki ya. Selanjutnya paradigma keperawatan. Nah, di paradigma keperawatan pelajaran KDK-nya dibuka kembali ingatannya. Siapa yang bisa bantu saya? Kalau di paradigma keperawatan itu ada 4, ada apa saja? Manusia, perawatan, sehat, dan Oke, yuk, siapa yang masih ingat? Apa itu pengertian dari manusia? Siapa yang kita sebut sebagai manusia? Ada yang masih ingat? Oh, boleh, siapa? Perkenalkan, nama saya Kalisa Ananda. Silakan Kalisa. Tentang manusia itu salah satu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Iya. Membutuhkan manusia lain. Oke. Itu berarti berarti manusia bisa kita kenal sebagai makhluk sosial. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan apa itu manusia? Atau siapa yang kita sebut sebagai manusia? Tadi benar kata temannya, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari bio, psiko,
sosial dan spiritual. Itu kita itu kita kenal dengan pengertian manusia. Karena manusia itu terdiri dari biopsikososial spiritual. Jadi pada saat melakukan asam keperawatan, semua unsur ini harus dipenuhi. Semua unsur ini harus dipenuhi. Selanjutnya, kalau di keperawatan manusia, fokusnya tadi saya bilang terhadap wanita, mulai dari hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu merupakan fokus dari keperawatan maternitas ya. Kliennya tidak hanya si ibu, tapi juga keluarga. Oke, kemudian lingkungan. Apa yang kita sebut dengan lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu namanya lingkungan. Baik lingkungan internal maupun eksternal. Tadi kata temannya lingkungan itu bisa bikin aman, bisa bikin nyaman katanya. Dalam proses penyembuhan, lingkungan itu juga berperan penting ya, berperan aktif sekali. Terus lingkungan, kalau di sini katanya lingkungan itu tidak hanya keluarga dan masyarakat, tapi budaya juga termasuk ke dalam lingkungan. Pada saat proses melahirkan, proses kehamilan, kayak gitu, proses menyusui, faktor budaya itu berperan penting. Banyak budaya-budaya kita kayak gitu ya, yang mempengaruhi proses kehamilan. Misalnya kayak gini, pernah dengar mitos kayak gitu atau ucapan orang tua dulu, kalau ibu hamil nggak boleh berdiri di depan pintu. Kenapa? Nanti anaknya susah lahir katanya. Padahal secara rasional, kenapa ibu hamil nggak boleh berdiri di depan pintu? Iya, mengganggu jalan. Udah perutnya gendut, ibunya besar kayak gitu, berdiri di depan pintu, pintunya sempit pula. Yang lain yang mau lewat masuk susah, keluar masuk nanti jadi susah. Atau faktor budaya, lihat misalnya ibu hamil yang pakai gunting kecil, pakai peniti, nanti dibawa kemana-mana kayak gitu ya. Katanya bisa sebagai penangkal, ya penangkal. Atau pakai banglai, ya pakai banglai, pakai tanaman ini ya, tanaman khusus kayak gitu yang baunya khas, yang itu dipercaya juga bisa mengusir pengaruh jahat ya, pengaruh jahat. Nah selanjutnya sehat. Kalau menurut WHO apa itu sehat? Tadi sebelah kiri saya sayap kiri, sekarang sayap kanan. Ya, atau yang di depan boleh. Apa itu sehat? Menurut WHO, sehat adalah satu kondisi di mana sudah kayak kasih clue tadi, temannya juga udah nambahin, saya kasih clue di depan. Satu kondisi tidak, ya Ratu? Secara fisik, mental. Oke, baik. Terima kasih Ratu. Ada jawabannya bagus sekali. Ada yang lagi mau menambahkan? Sudah ditambahkan tadi sama Ratu. Silakan, apa itu keperawatan? Boleh, silakan. Siapa namanya, Nak? Iya, silakan Anggun. keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan penelitian dan kiat keperawatan. Oke, terima kasih Anggun, bagus sekali ya. Jadi benar, Anggun, keperawatan itu merupakan satu bentuk pelayanan profesional. Kemarin kita udah tahu bisa disebut sebagai profesional kalau sudah melalui jenjang pendidikan tertentu ya, yang dibuktikan oleh sertifikat atau ijazah kayak gitu ya. Terus merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada kiat atau ilmu keperawatan ya. Oke, jadi keperawatan maternitas itu juga merupakan pelayanan profesional. Selanjutnya, perspektif dalam keperawatan maternitas. Perspektif itu artinya cara pandang ya. Jadi yang pertama, keperawatan maternitas itu memandang seorang perempuan atau klien, seorang ibu gitu ya, seorang wanita sebagai makhluk yang holistik, yang harus dipenuhi kebutuhannya baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Tadi saya bilang ibu hamil itu nggak sakit, tidak dalam keadaan sakit, tapi beliau dikategorikan sebagai seseorang yang rentan, yang beresiko. Jadi aspek fisiknya misalnya
ya udah pasti bawa beban berat kemana-mana, 1 kali 24 jam kayak gitu, nggak bisa dilepas kemana-mana. Itu akan menimbulkan masalah sendiri untuk ibu ya. Misalnya ada ibu-ibu hamil, terutama di trimester 3 yang usia kehamilannya sudah 6 bulan ke atas, itu akan mengeluh, suster kok punggung saya sering sakit, pinggangnya sering sakit-sakit kayak gitu ya. Itu masalah fisiknya. Terus kemudian kakinya juga, suster sekarang kakinya udah mulai bengkak misalnya kayak gitu ya, atau hidung saya kok tambah besar misalnya pada saat hamil ya. Memang itu terjadi normal ya pada ibu hamil ya. Biasanya kakinya nomor 38 sepatu masih muat, ini 40 aja udah sempit katanya, paksa pakai sepatu bapaknya misalnya apa gitu. Itu pada wanita hamil, terutama di trimester 3, memang normal terjadi penumpukan cairan yang gunanya nanti akan mengkompensasi apabila tubuh kehilangan darah pada saat terjadi persalinan ya. Terus kemudian psikologisnya pada ibu hamil kayak gitu ya, beliau akan mengalami perubahan hormon ya, beliau akan mengalami perubahan hormon sehingga terjadi perubahan mood. Ibu hamil biasanya jadi lebih sensitif. Kalau nggak ada, kalau pengalaman pada saat melahirkan ataupun pada saat ibu bersalin, itu akan membekas seumur hidupnya ya. Kalau misalnya pada saat dia hamil, dia bersalin kayak gitu, ada orang yang baik kayak gitu ya, beliau melalui yang dalam keadaan nyaman, happy kayak gitu, itu akan membekas. Beliau tidak akan trauma, saya mau hamil lagi, mau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya pada saat kondisi tersebut beliau mengalami trauma, misalnya ada yang jahat, ada yang apa kayak gitu, ada yang julid-julid lah ya, itu juga akan membekas. Kemarin waktu saya hamil, masa dia bilang saya kayak gini misalnya kayak gitu, itu akan membekas. Masa anak saya baru lahir dibilang hitam mirip monyet misalnya kayak gitu kan, kadang kayak gitu ya. Kalau kan kayak gitu ya, tetangganya misalkan, ih kok anak kamu hitam misalnya kayak gitu, mirip monyet apa. Jangan, hati-hati sekali kalian sama ibu baru melahirkan, karena dia sensitif sekali dan itu akan membekas. Dia akan teringat terus, pengalaman itu akan teringat terus, dia akan membekas. Kamu akan ditandain seumur hidup. Jadi banyak penelitian sudah membuktikan bahwa dukungan dari keluarga, terutama suami, dan dari tenaga kesehatan itu akan berperan penting pada ibu. Ibu akan menjalani masa kehamilannya, masa bersalinnya, kayak gitu ya, masa nifasnya dengan baik, dengan happy, apabila keluarganya mendukung. Tapi kalau misalnya pada saat ibu hamil misalnya suaminya lagi jauh kayak gitu ya, kan ada ya misalnya karena LDM, jadi karena LDM suaminya di mana, ibunya di mana, sendirian, tidak ada orang yang mendukung, biasanya dia akan mengalami kehamilannya yang sedikit sulit mungkin kayak gitu. Tujuan keperawatan maternitas yang pertama adalah meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara holistik atau menyeluruh tadi ya. Tidak hanya fisiknya yang diperhatikan, tapi juga psikologis. Kemudian mencegah komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, terus memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Ini berarti sudah ada peran apa saja di sana? Peran perawat maternitas sebagai apa saja? Kalau meningkatkan kesehatan ibu, berarti peran sebagai edukator yang memberikan pendidikan, siapa? Kalau meningkatkan kesehatan sebagai caregiver atau pemberi pelayanan. Mencegah komplikasi juga sebagai caregiver ya, caregiver. Terus selanjutnya bayi kayak gitu ya. Bayi yang dilakukan ini IMD, inisiasi menyusui dini, akan mudah terjadi peningkatan berat badannya. Proses menyusuinya juga berjalan dengan lancar dibandingkan ibu-ibu yang tidak dilakukan IMD. Jadi nanti misalnya di lahan praktek dia lihat, wah ternyata bidannya belum melakukan IMD. Bisa, Bu, gimana kalau kita lakukan IMD misalnya, karena ternyata banyak hasil penelitian menunjukkan IMD itu memberikan keuntungan dalam proses menyusui bayi dan ibunya nanti. Sekarang tugas Anda, keluarkan gadget masing-masing.
Udah keluar? Sudah. Sekarang Anda cari kira-kira tren dan isu apa saja yang ada di dalam keperawatan maternitas. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Sudah selesai. Siapa yang mau kasih contoh tren dan isu apa yang ada di dalam keperawatan maternitas yang terkini? Ya, silakan. Ya, silakan. Persalinan dalam air atau waterbird, ya. Tapi di Indonesia itu masih jadi sesuatu yang tidak, kalau saya tidak salah itu masih jadi ilegal ya. Kalau saya tidak salah ya, nanti saya dan tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan airnya itu bukan air panas kayak gitu. Kalau kita kan mandi air panas nanti dicampur sama air, ya nggak kayak gitu airnya, air mineral, air, iya, untuk airnya tuh harap, ya, merek air mineral lah kayak gitu, air mineral nanti direbus di suhu tertentu, baru anginkan, bukan airnya kalau kita kan di rumah misalkan mandi air panas gimana ibunya, air panas 1 gayung, nanti air putih, air dinginnya 2 atau 3 gayung gitu. Kalau itu nggak kayak gitu airnya, jadi airnya harus steril, ya harusnya steril. Kalau nggak steril nanti pada saat persalinan kan banyak pembuluh darah yang terbuka, bisa-bisa nanti kumannya masuk jadi infeksi. Makanya tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Bayi juga di dalam air itu memang iya ya. Jadi bayi kan memang normalnya hidup di dalam air. Selama di dalam kandungan, dia kan berenang-renang di dalam cairan. Iya, bayi itu hidupnya di lingkungan, di dalam cairan plasenta, di cairan ketuban ibu, kayak gitu ya. Dan pada saat lahir kayak gitu, biar perpindahannya tidak terlalu kaget, makanya ada waterbird. Jadi bayi walaupun sudah keluar dari intrauterin, dari dalam rahim, dia tetap berada di air, tapi nggak lama-lama juga di sana, dia diangkat lagi. Terus kemudian kita tahu bahwa berat benda pada saat di dalam air lebih berat atau lebih ringan? Lebih ringan. Jadi harapannya bisa mencegah terjadinya robekan. Ya, kenapa orang banyak milih waterbird tadi? Keuntungannya robekan bisa diminimalisir, bayinya adaptasinya lebih smooth, lebih ya. Ada tren kehamilan usia dini yang meningkat, hubungan seks pranikah juga meningkat ya. Angka kejadian abortus itu masih jadi momok yang menakutkan ya. Abortus di Indonesia itu masih menjadi sesuatu yang ilegal, yang tidak diperbolehkan. Untuk terkait tren dan itu, sesuai dengan tugas yang saya bilang pada saat penjelasan RPS kemarin, Anda akan saya bagi jadi beberapa kelompok ya. Nah, Anda buat kira-kira proyek inovasi seperti apa yang berkaitan dengan tren dan isu keperawatan maternitas terkini. Jumlahnya, karena kita ada 47, berarti 5 sampai 6 orang untuk satu kelompok. Untuk kelompoknya, oke, biar lebih mudah bekerja sama ya. Tapi hasilnya harus maksimal karena Anda bagi sendiri ya. Ya, jangan sampai ada pula satu orang misalnya yang nggak punya kelompok nanti, jangan ya. Jangan ya. Ya, oke. Jadi untuk praktikum hari Kamis itu Anda praktikumnya mandiri, mulai cari ide-ide inovasi yang terkait dengan tren dan isu keperawatan maternitas terkini. Berarti hari Kamis nanti belajar mandiri. Ya, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan kerjasamanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.